Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la ghurafil jannati jannatul khuld. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Hari ini masih bulan Syawal, Ini agak terlambat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita selama ini dan mudah-mudahan menjadi pemberat kebaikan kelak nanti di akhirat saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit subhat dan syahwat, subhat dan syahwat senantiasa selalu ada pada setiap zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran kita yang tentang prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di halaman yang ke-12. Di halaman masih pada halaman yang ke-12 bagian A yaitu kewajiban kita atas karunia yang kita terima. Kewajiban kita atas karunia. Ada karunia. Karunia itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dasar di surat An-Nahl ayat 54, mohon dicek Bapak Ibu sekalian. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 54. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi judulnya adalah kewajiban kita atas karunia. Ada kewajiban, ada karunia yang kita terima. Berarti poin pentingnya di sini pertama adalah soal karunia. Karunia pada hakikatnya sumbernya datangnya dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada di 54 ya, An-Nahl wa ma bikum, betul kan? Ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tsumma idza massakum durru fa ilaihi taj'alun. 54 An-Nahl
Betul ya? 53. 53? Ya. 53. Lama nggak datang jadi lupa ini. 53. Nanti disempurnakan 54-nya ya. Jadi wama bikum min ni'matin fa minallah tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Baik. Pertama kita bicara soal sumber karunia. Sumber karunia, sumber nikmat. Kami ingin menggambarkan dulu supaya kita ada petanya. Wa ma bikum wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kelihatan ya Bapak Ibu sebenarnya. Ibu kelihatan. Ini masih pulang kampung kali ya. Belum ada hadir ya. Wa ma bikum, dan segala apa saja. Bi. Nah ini faktornya di sini Bapak Ibu. Bak di sini para ulama tafsir itu ada kitab namanya Al-Rahman Tafsirul Quran ya, berapa jilid itu menyebutkan huruf ba di sini itu artinya ilsok atau musohaba, alibas, libas, fungsinya adalah libas. Kalau bahasa Arabnya libas, mula bahasa libas. Libas itu pakaian. Libas itu pakaian. Maksudnya apa? Segala apa saja yang melekat pada diri seorang. Apa saja yang melekat pada diri seorang. Karena dia dikiaskan seperti baju, berarti sesuatu itu pasti ada pada kehidupan manusia. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada bukan manusia, makhluk pada umumnya. Jadi ini pasti, bukan insya Allah lagi, pasti. Nah, apa yang dimaksud dengan huruf ma di sini? Segala apa? Segala apa saja yang melekat pada diri manusia, kum ya, kum di sini manusia, manusia di sini semua makhluk Bani Adam, bukan orang Muslim saja, bukan orang kafir saja, bukan orang munafik saja, tapi semua manusia. Kenapa kok semua manusia? Karena manusia hakikatnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segala apa saja yang melekat pada manusia, nah, segala apa saja ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama adalah kebaikan, segala kebaikan. Segala bentuk kebaikan. Nah, kebaikan apa? Kan gitu kan ya? Kebaikan apa? Pertama dibagi menjadi 3. Kebaikan saat di dunia, saat nanti di alam, kebaikan yang sifatnya
iyawiyah, kebaikan yang sifatnya diniyah, kebaikan yang sifatnya ukhrawiyah. Nah, ini segala kebaikan yang melekat pada manusia. Kebaikan apa? Kan itu pertanyaannya. Pertama, kebaikan duniawiyah. Apa kebaikan duniawiyah ini? Harta, kasih sehat, kasih pangkat kedudukan, kasih kecerdasan, kasih kepintaran, kekuatan, kemampuan, kesuksesan yang kaitannya dengan dunia. Ya, semua kebaikan yang kaitannya dengan dunia. Dikasih kemampuan masih bisa berjalan ke masjid, fisiknya kemampuan ini dunia. Kebaikan yang sifatnya dunia, agama. Seusia bapak ibu yang senior banget masih bisa sholat ke masjid, ya kan ya, meskipun harus rakah-rakahan. Apa itu rakah-rakahan itu? Meskipun agak susah payah jalan ke masjid, bapak ibu bisa istiqomah tahajud. Ada seorang yang ketemu, dia mengatakan, alhamdulillah selama 25 tahun saya tidak pernah nggak sholat tahajud. Nangis itu lah, nangis. Zaman itu usianya sekitar 70-an. Sekarang udah 80 atau 90 tahun. Itu berapa tahun yang lalu. Saya tidak pernah ketinggalan yang namanya sholat tahajud. Ya, orang yang sukses itu nggak pernah bisa meninggalkan tahajud. Ini yang muda ninggalin terus. Nangis lah, tamparan keras, masih muda. Nah kalau masih muda nggak semangat, tua-tuanya kira-kira gimana? Loyo apa loyo? Karena nggak ada kebiasaan awalnya. Kalau ada kebiasaan awalnya, insya Allah ya Allah mudahkan. Kan nggak mungkin ya, tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ahli sholat kan nggak mungkin. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita lah senang mulai sholat berjamaah tahun berapa? Nggak dari akhir balik kan. Setelah perjalanan panjang, Allah kasih kesadaran, alhamdulillah. Separuh waktu menjelang kematian, Allah kasih sadar, alhamdulillah. Ya, dan terus kita diberikan kesadaran dan kesabaran. Duniawiyah, ini dia. Masih mampu membaca Al-Quran habis sholat subuh sampai suruh berapa juz? 1 juz. Masya Allah, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Ini materi kami bersalihat. Ramadan kemarin ada santri kami yang di Garisna itu ada yang khatam sampai 30 kali. Masya Allah, merinding ya gitu. Ada yang 10, 15 sampai 30 kali. Ya ini amazing sekali ya. Hampir ke Imam Syafi'i ya. Tapi ada yang dulu di 2 tahun yang lalu di daerah Makassar, di satu kampus itu Ramadan 60 kali. Jadi kalau mau pakai standar di YouTube itu ada 30 juz. Itu kalau lancar nggak salah-salah itu 9 jam. Jadi bisa dikira-kira lah, kan kita hidup 24 jam, 12 jam, diambil 9-nya. Nah 9 jam itu dimaksimalkan bisa khatam. Jadi siang sekali, malam sekali. Itu Imam Syafi'i zaman dulu. Sebelumnya juga banyak. Masya Allah, ini baru Masya Allah tabarakallah. Tapi memang dia anaknya luar biasa ya. Nah, hal-hal seperti itu nggak mungkin tiba-tiba ada kalau nggak ada dari awalnya. Dan yang paling penting itu adalah Kira-kira di sini berapa?
Insya Allah. Makanya kalau ada santri banyak itu ya, mudah-mudahan nanti suatu saat ada santri pondok pesantren Al-Ansor, tahfidz Quran, itu diberi termotivasi berlomba-lomba. 10 orang akan menjadi pesantren besar. Ini Pak gini ya, bisa zikir tasbih, bisa istighfar, bisa mengekang hawa nafsu, nggak hasad, nggak sombong, nggak angkuh. Itu semua bagian daripada kebaikan di dunia. 2 ini kita bisa rasakan. Yang ketiga, kebaikannya nanti di akhirat. Kebaikan nanti di akhirat. Jadi wama dan apa saja, kebaikan apa saja, baik kebaikan duniawiya ataupun kebaikan dinia atau nanti kebaikan ukhrawiyah, itu min nikmatin, hakikatnya adalah nikmat karunia. Hakikatnya adalah karunia. Nah, karunia ini sumbernya dari mana? Sumbernya dijelaskan, sumbernya nikmat ini minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang unik Bapak Ibu sekalian, kalimat nikmat ini disebutkan dengan mufrad tunggal. Artinya apa? Sekecil apapun nikmat dunia, hakikatnya sebenarnya tetap satu dari Allah. Sekecil apapun kebaikan dunia, bisa istighfar saja, bisa jaga lisan saja, itu hakikatnya sebenarnya pertolongan dari Allah. Terlebih nanti kebaikan saat di ukhrawiyah, nanti di akhirat. Ketika di padang mahsyar, matahari didekatkan, setiap orang terlihat amalnya dengan keringat peluh yang membasahi tubuhnya. Ya, itu semua ketika Allah jaga di akhirat 50.000 tahun ya, itu hakikatnya adalah faminallah. Maka sekali-kali Bapak Ibu jangan sampai kita melupakan kebaikan itu. Jangan sampai kita melupakan siapa yang memberikan kebaikan itu di dunia dan ukhrawiyah. Kadang-kadang lupa. Ya, kadang-kadang lupa. Tantangan kebaikan dunia di sini mengerikan. Kalau saat mendapatkan kemudahan, mungkin orang banyak lupa. Tapi saat ujian datang, umumnya kadang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kadang-kadang saat lapang, saat lancar, saat mudah, kita lupa siapa yang memberikan itu. Tapi saat ujian datang, baru ingat siapa yang memberikan. Alhamdulillah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, contohnya di surah Al-Ankabut ayat ke-65 ya. Mau dicek lagi surat Al-Ankabut surat ke-29 ya. Ayat yang udah 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza raqibu, ada Pak ya? Ada. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Jangan sampai kita punya sifat seperti ini. Fa idza raqibu fil fulki, saat mereka naik kapal. Siapa yang naik kapal ini? Para ulama tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang muslim naik kapal. Ketika mereka naik kapal, mereka membawa Tuhan mereka. Tuhan apa? Tuhan. Nah, yang dibawa ini adalah patung-patung sembahan mereka. Kalau bahasa kita di Nusantara, jimat
Nah, itu lagi makanya. Mereka bawa jimat. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika nanti dalam perjalanan ada sesuatu, ia bisa memberikan pertolongan, bantuan. Nah, itu harapannya begitu. Nah, mereka naik dengan membawa itu. Nah, saat di tengah laut dihempaskan gelombang ombak yang sangat mengerikan antara selamat dan tenggelam. Mereka betul-betul bermohon kepada patung itu dengan cara mereka, tetapi tidak kunjung reda. Akhirnya puncak-puncak ujian, puncak-puncak kesusahan, dia kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang musyrik itu hakikatnya yakin kalau Allah itu Rabbnya. Hanya mereka mensifati ada sifat-sifat yang menurut mereka tidak diperkenankan. Mereka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah. Ya, wa ar-Rahman ar-Rahman, kalimat ar-Rahman termasuk yang diingkari oleh mereka. Tapi tahu kalau kau tanya di Quran kan sebutkan, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah. Pasti. Ya ada sisa-sisa, masih ada sisa-sisa agama Hanafiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, cuman kesirikan ada gitu. Itu. Nah, ketika saat yang genting itu kemudian da'ullah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas. Al-Quran menggambarkan mereka fokus betul, serius doanya. Orang kafir doa kepada Allah meskipun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira doanya diijabah. Maka kalimat berikutnya adalah falamma najjahum. Nah, itu perlu sekali bawain. Falamma najjahum, tatkala kami menyelamatkan mereka, nanti menyelamatkan sampai ke daratan. Jadi selamat. Jadi doa orang musyrik pun diijabah. Ya, karena nggak ada yang bisa mengijabah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman masalahnya adalah tatkala mereka selamat, telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai daratan, idza hum yusyrikun, mereka balik berbuat syirik. Ya, tadinya nggak punya apa-apa, sholatnya kenceng kan? Betul. Kita sholatnya kenceng, doanya kenceng itu kalau pas mau ujian atau pas saat nggak ujian. Padahal hidup ini ujian. Ya. Gak punya doanya, ya Allah mudahkan urusanku. Ya Allah, kenapa rezeki kok seret? Ya Allah, kenapa usaha kok begini-begini? Ya Allah, kenapa pasangan kok begini? Pernah gak gitu? Begitu Allah berikan, nah, lupa itu sudah kebaikan-kebaikan itu. Itu kebaikan duniawiyah atau kebaikan dirinya? Dua-duanya. Nah, doa dikabulkan apa? Kebaikan di dunia. Masya Allah. Pasangan kita hingga saat ini mau mendampingi kita. Itu nikmat duniawiyah atau dunia? Dua-duanya. Jika nanti di akhirat ketemu kan? Kalau di akhirat ketemu berarti sampai ke sana. Dan mudah-mudahan sampai ke sana. Maka doa Rabbana hablana min azwaj itu nggak boleh disepelekan. Hablana azwaj pasangan, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Seharusnya doa ini sehari berapa kali? Kita lebih banyak minta rezeki harta atau rezeki pasangan dan anak keturunan yang soleh-solehan? Lebih banyak mana? Lebih banyak minta rezeki harta atau rezeki pasangan soleh-solehan, anak keturunan yang soleh dan soleha? Lebih banyak mana? Lebih sering mana? Anak keturunan. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Itu maksudnya rezeki apa? Rezeki harta atau rezeki kesolehan? Berapa tahun kita minta rezeki itu? Lebih penting rezeki harta atau rezeki kesolehan? Solehan. Ya
Kalau soleh rezekinya hartanya lancar kan. Tapi kalau minta rezeki harta lancar belum tentu dapat soleh dan solehah. Yang penting duanya cuma ada prioritas. Ya, karena kita hidup masih di dunia. Ya Allah, mudahkan anak saya mau masuk perguruan, mau masuk kedokteran. Aja kenceng. Pas sudah jadi dokter, lupa. Ya Allah berikan sukses usaha ini. Begitu sukses, lupa. Lalu ini. Jadi orang di sana, di luar sana, kalau di sini enggak. Jadi kita sukses semua. Baik. Jadi kalau menerjemahkan, dan segala kebaikan yang melekat, huruf di sini bak melekat, berarti kehidupan itu selalu ada kebaikan. Pasti ada. Sekecil apapun kebaikan itu pasti ada. Dan semuanya datangnya dari Allah. Jadi masalahnya itu adalah menyadari dan mengembalikan kebaikan ini asalnya dari mana. Itu masalahnya. Sekali lagi kita ulang-ulang ya supaya kita memahami, nancep sebagai suatu keyakinan. Bapak itu bisa duduk kayak gini itu nikmat dunia atau dunia? Dua-duanya. Oh, duduknya di masjid. Kalau duduknya di kafe, nikmat dunia buat dunia. Bisa minum, ngangkat tangan, masih bisa melihat, ya, masih bisa bersin, masih bisa ingusan, itu semuanya nikmat dunia. Berapa banyak orang nggak bisa buang angin, operasi, ya, dan pilek, macam-macam lah ini. Nah itu, ini. Jadi wama bikum segala apa saja kebaikan di sini maju kebaikan, kemudian yang melekat, nah libas itu melekat pada kalian, minimalin hakikatnya adalah karunia. Sekecil apapun kebaikan duniawiya dunia itu adalah nikmat karunia. Nah karunia itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti minta kebaikan duniawiya apa saja itu mesti jalurnya ke langit. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Ayub, lihatlah Nabi Ishak. Kalau masalahnya kan minta. Yes. Nabi Ishak dengan permasalahan anak-anaknya mintanya kemana? Innama ashku basi wa husni ilallah. Aku mengadu perihal masalah kesedihanku ini hanya kepada Allah. Nabi Ayub juga minta kesembuhannya kepada Allah. Nabi siapa lagi? Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sakit, wa idza maritu wa yashfi, kalau aku sakit maka Allah yang memberikan kesembuhan. Nabi Muhammad SAW kalau punya masalah itu mesti minta langsung kepada Allah. Apa? Dengan cara apa? Salat 2 rakaat lalu mohon kepada Allah. Kalau ini kadang-kadang punya titel berapa gitu ya, punya masalah itu harus gampang gitu. Jadi kayak gampang-gampangin gitu. Padahal seharusnya minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita ini yang punya keahlian. Jangan, mohon maaf bahasa gak enaknya ya, jangan pendek dengan keahlian itu. Justru ketika keahlian itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, itulah letak ujian, hakikat letak ujian ini sih. Merasa mampu, hebat saya dan sebagainya. Padahal seharusnya sandarkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selalu begitulah. Nabi dan Rasul kan enggak mentang-mentang saya kan Rasul, saya kan Nabi, enggak gitu kan ya? Enggak begitu. Nah ketika ada orang yang mengatakan kan saya, akhirnya hancur. Maka ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, karena merasa dirinya hebat. Ta'udzubillah. Baik, sama minum nikmatin faminallah. Thumma idza massakum ad-durru fa ilaihi taj'arun. Nah, penggalan akhirnya itu adalah
Ketika mereka ditimpa dengan sesuatu yang gak enak, itu baru sadar pentingnya kembali kepada Allah. Ya, jangan sampai ketika nggak punya ingat Allah, begitu punya lupa, dan saat mendapatkan ujian baru menyadari, balik lagi, ya baru balik lagi. Nah, inilah penjelasan daripada judul kewajiban kita atas karunia. Nah, karena kita sudah memahami poin pertama, karena kita sudah memahami bahwa semua karunia sekecil apapun itu datangnya dari Allah, maka kewajiban kita seperti apa? Tinggal kewajiban kita. Nah, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, jadi sikapnya adalah bersyukur, karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin nikmat ini terus langgeng, ya, langgeng, seperti doa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika mengajarkan sholat. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu tadi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau iman yang tidak pernah rusak. Ya, kan supaya langgeng kan. Wa na'iman la yanfaddu, dan nikmat yang tidak pernah habis, tidak pernah sirna. Dan yang kalah pentingnya yang ketiga adalah wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah karunia aku nanti di akhirat bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisa bertetangga dengan. Pertama adalah bersyukur dan mensyukuri. Kemudian yang kedua adalah diamalkan. Amal. Jadi untuk mengikat supaya nikmat itu langgeng, pengikatnya adalah syukur. Nah, yang kedua adalah diamalkan. Maka di surah Al-Baqarah contohnya, di surah Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. Bentuk syukur seseorang itu adalah senantiasa ingat Allah. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah itu adalah mengingat Allah dengan cara, dengan cara apa? Itu disyaratkan di Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Kalimat ingatlah kepadaku itu adalah kalimat perintah. Berarti mengingat Allah itu hukumnya wajib. Jadi ingat Allah itu saat lapang atau saat susah? Lebih ingat Allah itu saat senang atau saat susah? Saat susah. Jadi mau ingat Allah terus, ya susah terus. Dikasih enak, lupa dikasih enak. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, adzkurkum, aku akan senantiasa ingat engkau. Ingat kalian. Fadhkuruni, Allah perintahkan ingatlah kalian selalu kepadaku, adzkurkum, maka aku akan senantiasa ingat kepadaku. Nah, ada penjelasan ulama Imam Al-Baghawi, ya itu sangat bagus sekali. Kami boleh dihapus Pak ya? Insyaallah bisa dipahami ya.
atau di bawahnya saja. Ada dua, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu kepadaku, azkurkum, aku akan senantiasa ingat kepadamu. Apa yang dimaksud dengan ingat kepada Allah dan apa yang dimaksud dengan Allah ingat kepada manusia? Gitu ya. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan yang dimaksud dengan fadhkuruni, ingatlah kepadaku, adalah dengan amal ketaatan. Ketaatan. Jadi seorang yang melakukan satu amal ketaatan ibadah lain, itu hakikatnya dalam ayat ini dan penjelasan beliau itu sama halnya dengan mengingat Allah. Kita sholat itu ingat Allah, karena menjalankan perintah. Kita taklim pagi hari ini sampai suruh itu juga ingat Allah. Saat zikir, saat baca Al-Quran, saat bertasbih, saat infak sedekah, itu hakikatnya saat itu kita ingat Allah. Ingatlah kepadaku, maksudnya adalah jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, hatinya selalu zikir, lisannya berasa dengan zikir subhanallah. La ilaha illallah subhanallah. Seperti doanya Nabi Yunus. Kira-kira kalau kita di perut ikan masih bisa doa itu kan? Nah, mati duluan ya. Tapi itu adalah kiasan. Kita hidup ini penuh dengan masalah. Iringilah dengan doa-doa itu. Insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan singkat kegelapan dunia ini. Jadi, nah, apa bentuk ketaatan itu? Ketaatan itu kalau lebih mudah untuk memahami adalah takwa. Karena kan menjalankan dan meninggalkan itu saja. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu berarti ranahnya ranah ibadah. Nah, kemudian kalau seseorang sudah ingat Allah dengan mewujudkan ketaatan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita. Bagaimana Allah ingat kita? Kalau kita ingat Allah kan berarti dengan ketaatan. Berarti kalau sholat tahajud semangat ya? Kan dalam rangka untuk ingat Allah. Nah, apa modelnya Allah ingat kita? Beliau menyebutkan Allah ampunkan dosanya. Ampunan dosa. Allah hadirkan ampunan. Dan ini menjelaskan bahwa amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bisa menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat. Jadi fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan ketaatan ibadah. Allah akan ingat kita dengan cara apa? Menghadirkan ampunan. Nah, kembali kepada nikmat kebaikan ini. Ini kalau nikmat duniawi ya, nikmat dunia, kalau kita jalankan, kita hasilkan dengan ketaatan, maka bukan saja keberkahan yang Allah turunkan, tetapi juga plus Allah ampunkan dosanya. Kan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, iman dan takwa, maka hasilnya adalah keberkahan. Selain keberkahan adalah ampunan. Ibaratnya ketaatan yang kita laksanakan, kita lakukan, itu kebaikannya kembali kepada kita. Hidupnya diberkahi,
Ya, kalau kemudian dosanya diampunkan, pahalanya dilipat gandakan, kalau itu terus dilakukan, maka insya Allah akan mengantarkan kepada husnul khatimah. Gitu ya. Ini. Nah, kalau ini dilakukan Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi di sini ya tadi ya. Jadi diamalkan, dimanfaatkan pada ketaatan. Jadi nikmat dunia apa soal ini? Katakan harta kekayaan, maka dia manfaatkan untuk ketaatan. Nikmat kesehatan dimanfaatkan untuk ketaatan. Nikmat apalagi keahlian dimanfaatkan untuk dalam rangka ketaatan. Kemampuan apa? Kecerdasan, kepandaian, apalagi itu dimanfaatkan untuk ketaatan. Begitu dimanfaatkan dalam ketaatan, tidak hanya keberkahan yang Allah berikan, tetapi sekaligus ampunan. Tidak sekedar ampunan, tapi pahalanya dilipat gandakan. Tidak hanya ampunan dan dilipatkan pahalanya, tapi dia akan diistiqomahkan oleh Allah. Nah, itu ada di surat 29, surat 79, 58, 59. Nah, ini 3 tingkatan. Ya. Jadi kalau nikmat-nikmat tersebut yang katakanlah nikmat itu karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita buktikan dengan ketaatan, ya. Kita buktikan nikmat itu kan datangnya dari Allah. Dan Allah minta semua kenikmatan itu dilaksanakan dengan model ketaatan. Sekali lagi, ketika ini digabungkan Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar ampunan, bukan sekedar keberkahan yang Allah turunkan, tetapi ada 3 langkah di sini juga. Di surah ke-29 ayat 7, ayat 9, ayat 58 sampai 59. Endingnya di sini di 59. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7-nya. Di ayat ke-7-nya di surat ke-29, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, ketaatan, ingat Allah. Apa karunia yang Allah berikan? Pertama, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Ada ya? Kami hapuskan kesalahannya. Tuh. Masya Allah, ya. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, diwujudkan dalam ketaatan. Maka pada saat mewujudkan nikmat pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, hadir ampunan. Yang kedua, walama najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Lanjutan ayatnya. Pasti kami akan berikan balasan yang terbaik, yang lebih baik daripada sekedar amal yang dilakukan. Berarti pahala itu lebih baik daripada sekedar amal yang dilakukan. Sholat berjamaah sekali dibandingkan dengan sholat sendiri berapa? 1 banding 25 sampai 27 derajat. Sekali, sama-sama sekali. Baca Al-Quran 1 huruf, 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipatkan 10 alif lam mim. Gak kebayang kalau Ramadan kemarin sampai 30 kali khatam itu berapa itu ya pahalanya. Masya Allah. Kita gak usah membandingkan dengan mereka-mereka masih muda, Pak. Kita bisa tamat sekali itu sudah Masya Allah gitu. Usia-usia kita ini tamat sekali saja sudah rekor ya. Rekor itu alhamdulillah betul itu. Karena ada yang selesai juga belum bisa ngaji. Betul ya? Kita diberikan 1 kali khatam, ada sebagian yang lain malah belum bisa ngaji. Alhamdulillah betul itu.
Dan mudah-mudahan Masjid Al-Ansor ini memang menjadi tempat yang mengantarkan kita kepada kebaikan dan husnul khatimah. Makanya jangan kemana-mana, bisnis saja. Ya, nggak usah pulang. Nah, insya Allah kita niatkan semua ini sebagai, makanya jangan bosan-bosan. Iya, kelihatannya capek duduk. Yang capek itu duduk di mana? Di depan apa di belakang? Di depan. Gak apa-apa, ini capek-capek sabar, capek ini juga ibadah kan ya. Masya Allah. Ini calon-calon bidadari dan bidadara ini. Makanya ini dalam rangka mewujudkan Rabbana hablana min jadi harus capek dulu kan? Kalau nggak capek, nah Asia aja istrinya Fir'aun aja harus mati dulu kan, harus disiksa dulu. Asia, bulan Ashabul Ukhdud, nggak ada orang beriman pengen derajat yang tinggi itu. Ada satu hadis ini Pak, Masya Allah. Ada seseorang yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan derajat paling tinggi lah katakan gitu. Tadi ada 10 tingkatan. Dia Allah takdirkan dia mendapatkan derajat yang ke-9. Contohnya ilustrasinya. Kaidahnya adalah tidak semua tingkatan derajat yang ke-9 itu bisa diraih dengan amal soleh. Tidak semua. Jadi ada seorang yang Allah takdirkan berada di tingkat itu, namun amal solehnya tidak cukup membawa dia sampai tingkat ke-9. Nah, agar supaya dia bisa naik ke level 9, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa uji dengan ujian-ujian yang ada sampai dia naik ke level 9. Jadi kemudian para ulama menyebutkan bahwa tidak semua ya orang bisa mendapatkan level ini dengan amal solehnya. Tapi bisa jadi dia mendapatkan dengan lewat ujian. Jadi kalau sudah saya kan sudah baik, kok kenapa kok ujian kok datang sini berganti. Pernah kami kepikiran gitu Pak. Sudah sholat, sudah zakat, sudah tahajud, sudah sholat sunnah, sudah puasa sunnah, sudah ini, kok ujian datang terus? Kayaknya nggak selaras dengan kebaikan yang didapatkan. Maka jawabannya adalah dalam rangka untuk supaya mengangkat derajat. Bisa jadi Bapak Ibu, mohon maaf, kalau mendapatkan ujian bertubi-tubi, bisa jadi amalnya nggak cukup, Allah ingin angkat dengan ujian itu. Kalau disikapi bijak, bersabar dan sebagainya, insya Allah kita bisa mendapatkan tingkat paling tinggi lewat ujian. Ya sahabat yang meninggal, yang disiksa itu kan amalnya lewat ujian kan. Ada yang meninggal lewat perang, ada yang disiksa dulu, ada yang ini sebagainya. Maka jangan memandang sebelah mata orang yang mendapatkan ujian. Dan jangan juga melihat sebelah mata tetangga kok kayaknya lebih adem-adem. Dia belum tahu kalau kopternya bunyi terus. Kalau kopternya bunyi terus. Jadi sekali lagi, pertama di ayat yang ke-7 dosanya diampunkan, yang kedua pahalanya dilipat gandakan. Bapak Ibu ke masjid kan sekali saja kan ya, maksudnya dari rumah ke sini aja kan, sekali perjalanan kan, tapi pahalanya satu langkah, tiap langkah, waduh, ditingkatkan derajatnya dan diampunkan dosanya. Makanya sering-sering ke masjid. Nah, bila perlu yang jaraknya depan masjid itu muter dulu. Kalau Bapak muter dulu sampai sini jam berapa? Kalau Pak Kasman masih cepat lah ya. Tapi kalau muternya ke Polda dulu ya lama Pak. Jadi memang ulama dulu itu kalau mau ke masjid itu jalannya enggak seperti kita gini, apalagi guru-guru enggak. Ini begini Pak. Nah, kira-kira jenengan
kalau pas ke masjid ke Al-Ansor, lihat ada temannya jalannya gini, itu bapak ngomongnya ya, komennya apa komennya? Ngukur pahala ya, apa ngukur jalan? Gila nih banget zaman modern ini loh. Ini dalam rangka untuk itu. Ternyata orang melakukan kebaikan juga, orang memandang orang lain dalam hal kebaikan juga perspektifnya berbeda-beda. Padahal itu kebaikan. Pokoknya kalau belum bisa mampu gitu nggak usah komen gitu loh. Tapi kira-kira ya itu keceplosan lah ya. Ya. Pak ngapain ukur jalan untuk mau cari kebaikan dibilang ukur jalan. Terus padahal nanti ketemunya di sini juga. Tapi ya jangan pas ini pas azan baru berangkat sampai sini ya sudah selesai sholat. Ya jam 3 lah jalannya gitu kan. Sampai segitunya Pak. Meskipun lumayan dekat tapi dia untuk ikhtisab dapat pahala dengan jalan. Coba sekali begini. Dengarkan adzan. Orang adzan itu sekali. Tapi pahalanya kata Nabi nanti di akhirat lahirnya yang paling panjang. Kemuliaan orang adzan itu lahirnya yang paling panjang dari di akhirat. Sebuah kemuliaan. Makanya kalau orang adzan itu pada nggak mau ya. Sekali-kali meraih pahala muadzin dari muadzin ya meskipun setahun sekali lah. Baik itu. Kemudian beralih ke ayat 9. Kita sampai sini selesai. Ayat 9. Jadi pertama ayat 7 dosanya diampunkan, pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan setelah ini kita senang dengan baca Al-Quran. Ya, pahala. Ayat yang ke-9, walladzina amanu wa amilus shalihat lalu nakhirannahum fis shalihin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh kami akan kumpulkan bersama dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini juga Bapak ya. Orang yang beriman dan beramal soleh ini orang baik apa enggak? Orang baik ya. Akan dikumpulkan bersama dengan orang baik. Orang baik mesti ketemu orang baik. Ahlul masjid selalu akan dicari masjid. Orang masjid akan dicari mesti kafe yang syariah. Ada kafe syariah. Tongkrongan syariah. Nah, tongkrongan syariah itu boleh habis ngopi, diskusi, gitu kan? Bukan ngomongin tangga. Di sini ada kafe syariah. Kan sudah datang syariah. Ada kafe, ada hotel syariah, ada kan? Apalagi? Bank syariah. Oh? Bank syariah. Ya ada bank syariah, ada hotel syariah, ada utang syariah. Utang syariah itu apa? Ada. Ya bayar lah, bisa bayar. Ada lagi apa? Ta'aruf syariah. Tuh, nggak tahu apa lagi tuh. Ya. Hidup syariah. Baru syariah. Jadi orang baik itu mesti ketemu. Jadi kebaikan yang kita pupuk hari ini untuk siapa kebaikannya Pak? Untuk kita sendiri supaya dikumpulkan oleh Allah bersama dengan yang baik-baik juga. Bukankah hidup ini kita perlu komunitas untuk mendukung, menyokong kebaikan ini supaya terus kita baik. Ya nggak mungkin lah orang bisa baik sendirian. Mesti butuh komunitas. Bertemu dengan orang-orang soleh. Insya Allah kita semuanya soleh dan soleh semua. Amin. Terakhir 58-59. Loncat ya ke ayat 58-59. Walladzina amanu wa amilus shalihat la nubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Jadi dosa diampunkan sudah, pahala dilipat gandakan, di dunia diistiqomahkan oleh Allah. Terakhir wafat dalam keadaan husnul khatimah, terakhir adalah Allah siapkan surga. Masya Allah. Amin. Oh belum meninggal. Nah, supaya ini didapatkan, ayat 59-nya jadi pungkasnya, puncaknya alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu bisa didapatkan semua dengan sabar. Bapak Ibu sudah sabar sekian tahun ngaji di sini. Udah berapa tahun sini Pak? Pak di sini?
50 tahun ada? 30 tahun ya? Bapak Ibu sudah sadar 30 tahun. Mudah-mudahan tetap sadar. Mudah-mudahan tetap sadar. Karena sebentar lagi itu selesai. Sebentar lagi selesai. Ya sayang kalau sudah sampai 30 tahun kemudian nggak ngaji lagi ya, padahal sebentar lagi akan sampai meninggal maksudnya. Ya kita nggak tahu umur kita kan sudah 60 masa mau masih 70 lagi. Bapak Ibu pengen panjang lagi apa pengen pendek? Panjang. Atau sesuai dengan ketetapan saja? Nah kalau saya ketetapan saja, habis ngaji bisa jadi terjadi. Nggak bisa kan? Aku nggak tahu kan? Kalau sampai malam besok juga nggak tahu. Ya kita maksimalkan saja. Ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa beragama, bisa ngaji, juga nikmat, bisa senyum, wah gitu. Hebat juga karena pahala juga. Berarti tidak ada yang muspro ya. Amal yang kita lakukan dalam beragama ini tidak ada yang apa namanya mubazir ya. Sebenarnya pahala ya. Masya Allah bermanfaat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah ini karunia segala kebaikan adalah kami Allah yang Allah minta dari kita, dan wasilah kita adalah mensyukuri, kemudian diarahkan kepada ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Ada yang disampaikan 1, 2, 3 ya. Sebaliknya, kenapa? Kebaikan kan ada yang keburukan kebaikan. Iya. Berbicara tentang takdir ya, kebaikan, keburukan kan? Ini semuanya kepada ranah takdir. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah tetapkan kebaikan dan keburukan itu ada. Tapi ingat Bapak sekalian, takdir itu hakikatnya baik. Tidak ada yang tidak baik. Jadi ketetapan Allah itu hakikatnya baik semua, tidak ada yang baik. Yang dimaksud dengan keburukan itu adalah yang menimpa kita dan kita rasa gak enak dalam tinjauan pribadi. Ya kalau dalam tinjauan manusiawi sakit itu enak atau gak enak? Nah, enak. Tapi takdir sakit itu sebenarnya bagus atau gak bagus? Bagus. Bagusnya dari mana? Kita tentu meninjau dari agama. Ketika dia sadar, pahala bukan. Ujian susah itu menurut kita enak atau gak enak? Nah, tapi dalam tinjauan agama itu baik atau gak baik? Baik. Nah, tadi disampaikan, Ibu Bayu juga menyampaikan terkadang dalam keadaan lapang kita lupa, tapi saat sempit kembali. Kita mau lupa atau kembali? Kadang orang itu perlu diuji supaya ingat dan mau kembali kepada Allah. Ujian itu kan gak enak. Ketetapan takdir itu hakikatnya adalah baik, tinggal kita saja memandangnya. Dia ya? Iya. Dikasih catangan itu menurut pribadi kita enak gak? Tapi dalam tinjauan agama pasti ada hikmahnya. Kenapa dikasih catatan? Makanya sering dipotong bukunya ya. Jadi sekali lagi keburukan itu yang kita rasa. Tapi ada ulama dulu Pak, itu ada doa pengen meriah, lupa namanya itu doanya pengen supaya meriah.
Selalu meriang. Akhirnya Allah takdirkan meriang, terus meriang, tiap hari ini meriang. Kenapa? Dengan meriang dosanya pengen diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini pengen dosanya diampunkan, tapi kamu nggak boleh sendiri. Ujian. Nah, yang kedua, ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat dia. Jadi disampaikan untuk meningkatkan derajat dia. Yang ketiga, tidak ada ujian itu bukan untuk menjauhkan pribadinya kepada Allah, justru menjadi dekat. Dan ujian itu, kata para ulama, adalah proses pemilihan. Proses pemilihan. Ya ada nabi dan rasul tiba-tiba jadi nabi rasul tanpa melalui beberapa proses yang panjang. Ada nggak enaknya. Ya, Nabi Musa dari lahir sampai itu kulit-kulit lika-likunya luar biasa. Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Musa juga demikian. Ada lika-liku. Itu proses pemilihan. Jadi Bapak Ibu kalau merasa Anda mendapatkan ujian nggak enak, maka prinsipnya tanamkan pada diri ini adalah proses pemilihan. Kalau lulus derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak lulus, ya berarti rendah. Mudah-mudahan kita lulus semua. Amin. Sebentar lagi, mudah-mudahan kita tetap sabar. Sebentar lagi kita akan selesai. Selesai taklimnya, juga selesai usia. Oh amin. Gitu. Pengen cepet-cepet ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik, mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua. Allah terima segala amal ibadah kita dan kemudian Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan pasangan yang soleh dan solehah yang mendukung kepada agama kebaikan sampai akhirat, dan kemudian Allah kubulkan keluarga sakinah kita di dunia, di akhirat kelak bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa agama ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.